Helm baru, gaya baru, era baru. Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian, bukan hanya karena kecepatannya di lintasan, tapi juga lewat tampilan barunya yang mencolok. Di tengah euforia usai tes pramusim Moto3 2026 di Portimao, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini memperkenalkan helm balap terbarunya. Tapi ini bukan helm sembarangan. Helm ini digarap oleh Dave Designs, nama yang identik dengan deretan pembalap elit dunia seperti Marc Marquez, Alex Marquez, dan bahkan bintang Formula One Carlos Sainz. Artinya, Veda kini resmi masuk lingkaran eksklusif atlet yang dipercaya membawa karya seni kelas dunia ke atas lintasan. Di unggahan Instagramnya, Veda tampil dalam baju balap lengkap sambil memegang helm penuh karakter itu. Ini bukan sekedar pelindung kepala, ini adalah simbol. Simbol bahwa Veda bukan lagi bocah bertalenta, tapi pebalap muda dengan identitas visual yang siap menantang dunia. Dan satu hal lagi, simbol itu bukan semut seperti Marc Marquez. Veda pilih belalang. Kenapa? Bukan semut, tapi belalang. Di saat Marc Marquez melekat dengan ikon semut sebagai identitas balapnya, Veda Ega Pratama justru memilih jalur berbeda, belalang sembah alias mantis. Bukan tanpa alasan. Mantis dikenal sebagai makhluk yang cepat, penuh konsentrasi, dan taktis saat menyerang. Veda menjadikan belalang ini sebagai visual utama helmnya, mempertegas citra dirinya sebagai pembalap muda yang agresif tapi penuh kontrol. Dengan warna tajam, detail mengkilap, dan desain yang garang, helm Arai itu kini jadi simbol baru kebanggaan Indonesia di lintasan Grand Prix. Di caption unggahannya, Veda menuliskan rasa syukurnya karena desain impiannya akhirnya terwujud. Terima kasih kepada Arai dan Dave Designs, tulisnya. Tapi di balik helm garang ini tersimpan pesan besar. Veda siap tampil beda, bukan meniru idola, tapi membangun gaya sendiri. Dan itulah yang membuatnya semakin berbahaya di lintasan. Bukan hanya cepat, tapi penuh karakter. Helm kelas dunia. Target kelas dunia. Tidak semua pembalap bisa punya helm buatan Dave Designs. Ini bukan sekadar soal uang, ini soal pengakuan kelas dunia. Studio yang melayani Marc Marquez dan para jawara MotoGP lain itu sangat selektif. Mereka hanya mendesain untuk mereka yang dianggap punya potensi jadi bintang besar. Dan sekarang giliran Veda. Helm itu bukan cuma soal gaya, ini tentang representasi siapa yang akan jadi sorotan besar musim ini. Dengan simbol belalang dan desain futuristik, helm Veda seolah berkata ke dunia, "Aku datang dan aku tidak main-main." Tidak ada nama besar yang bisa beli reputasi, tapi ketika Dave Designs mau bekerja sama, itu artinya nama Veda sudah bergaung di Eropa. Dan jangan lupa, ini adalah rookie yang baru saja naik kelas dari Red Bull Rookies Cup ke Moto3. Debutnya baru dimulai, tapi visibilitasnya sudah seperti veteran. Siap atau tidak, dunia Moto3 akan segera melihat mengapa helm itu pantas dikenakan oleh permata Asia. Red Bull Athlete, bukti kelas elit. Jika helm Veda sudah mencolok, statusnya sebagai Red Bull Athlete makin mengokohkan posisinya di kasta elit balap dunia. Red Bull tidak sembarangan memberi dukungan. Brand ini hanya melekat pada atlet yang dianggap punya potensi luar biasa dan sudah terbukti di lintasan. Dari Max Verstappen di F1 hingga Brad Binder dan Pedro Acosta di MotoGP, nama-nama di bawah bendera Red Bull selalu berkonotasi dominasi. Dan kini, Veda Ega Pratama adalah satu-satunya pembalap asal Indonesia yang mendapat kehormatan itu. Di usia 17 tahun, Veda tidak hanya mewakili bendera merah putih, tapi juga menyandang status elit yang hanya dimiliki segelintir pembalap muda di dunia. Sponsor ini bukan cuma soal logo di wear pack atau helm. Ini adalah simbol dukungan penuh terhadap masa depan Veda. Saat Anda melihat banteng merah di helm Veda, ingat ini, dia bukan lagi sekedar talenta dari Asia Tenggara. Dia kini bagian dari elit global. Prestasi Veda, bukan kebetulan. Red Bull tidak asal pilih. Mereka melihat catatan, dan catatan Veda Ega Pratama berbicara sendiri. Juara Asia Talent Cup 2023, lalu langsung tancap gas jadi runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Dua ajang penting itu adalah jalur paling kredibel menuju MotoGP. Tapi yang lebih menarik, Veda berhasil menembus Moto3 setahun lebih awal dari usia minimum seharusnya, berkat aturan pengecualian karena prestasi luar biasa. Artinya, regulasi pun membuka jalan karena Veda terlalu bagus untuk dilewatkan. Tak banyak rider dunia yang mendapat hak istimewa seperti ini.
Ketika pembalap lain masih menunggu umur legal, Veda sudah ambil bagian di level dunia. Dan semua ini dibarengi dengan branding kuat, dukungan sponsor, dan kepercayaan penuh dari Honda Tim Asia. Kita tidak sedang melihat fenomena sesaat. Kita sedang menyaksikan permata langka yang sedang dipoles jadi bintang masa depan MotoGP. Tes Moto3 Portimao, aksi nyata di atas aspal. Tes resmi Moto3 2026 di Portimao bukan sekedar latihan biasa. Inilah momen debut Veda di atas motor Honda NSF 250RW milik Honda Tim Asia dalam setting kompetitif. Dan dia tidak main-main. Di hari pertama, kondisi lintasan basah membuat banyak pembalap memilih untuk tidak turun. Tapi Veda justru jadi salah satu dari hanya 10 rider yang nekat menembus hujan. Keberanian ini menunjukkan mentalitas khas pembalap top. Tidak ada waktu untuk main aman. Meski kondisi tak ideal, Veda tetap mampu menjaga ritme dan adaptasi terhadap motor barunya. Tes ini adalah ladang data, dan Veda langsung menunjukkan siap tempur. Hari pertama adalah ujian cuaca dan grip. Hari kedua, saatnya membuka gas, cari limit, dan buktikan bahwa dia bukan rookie sembarangan. Semua orang di paddock memperhatikan siapa saja yang rajin turun ke lintasan. Dan Veda, dia jadi salah satu yang paling rajin. Siapapun yang lihat pasti sepakat. Bocah Indonesia ini datang untuk belajar cepat dan menggebrak. Waktu makin tajam, posisi makin naik. Hari kedua tes di Portimao jadi panggung nyata untuk melihat potensi mentah Veda Ega Pratama. Saat cuaca membaik, lintasan mulai mengering, dan semua pembalap bersaing mencatat waktu terbaik. Dan hasilnya, Veda mencatatkan waktu 2 menit 2,545 detik, cukup untuk menempatkan dirinya di posisi ke-7 dari total 19 rider. Sebuah angka yang luar biasa untuk ukuran debutan. Tapi bukan hanya itu yang bikin mata tertuju ke namanya. Veda bahkan lebih cepat hampir 1 detik dari rival beratnya asal Malaysia, Hakim Danish. Dalam dunia balap, gap 0,9 detik bukan selisih kecil. Itu adalah jurang antara siap bersaing dan masih perlu waktu. Dan Veda jelas sudah berada di sisi yang benar. Tidak hanya cepat, gaya membalapnya juga mencerminkan kontrol yang presisi, minim error dan sangat metodis. Inilah kualitas yang dicari tim pabrikan. Hari kedua Portimao menjadi bukti bahwa Veda tak sekedar numpang nama. Dia datang dengan pesan. Rookie yang satu ini beda level. Simbol di helm, sinyal untuk dunia. Setiap pembalap besar punya identitas visual. Valentino Rossi punya matahari dan bulan. Marc Marquez punya semut. Sekarang, Veda Ega Pratama hadir dengan belalang sebagai simbolnya. Dan ini bukan hiasan iseng. Ini adalah kode keras untuk dunia balap, bahwa dia punya gaya sendiri, karakter sendiri, dan filosofi balap yang unik. Belalang adalah makhluk predator, sabar dalam mengamati, dan eksplosif saat menyerang. Sama seperti gaya balap Veda, tenang saat adaptasi, tapi langsung menggebrak begitu menemukan celah. Helm ini bukan hanya hasil karya seni. Ini adalah manifestasi kepribadian dan strategi balap. Dan ketika desain ini dipamerkan ke dunia lewat akun Instagram, pesan yang disampaikan jelas. Saya tidak datang untuk meniru siapapun. Saya datang untuk jadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Inilah pembeda utama antara calon legenda dan sekadar pembalap cepat. Karakter adalah segalanya, dan Veda punya itu dalam satu paket penuh percaya diri. Perjalanan baru dimulai, tapi kualitas sudah terlihat. Portimao hanyalah awal dari perjalanan panjang Veda di musim Moto3 2026. Tapi dari 2 hari tes ini saja, kita sudah bisa membaca satu hal. Veda tidak perlu waktu lama untuk adaptasi. Ia langsung nyetel dengan karakter motor Moto3, sigap menghadapi berbagai kondisi lintasan, dan, yang terpenting, berani ambil resiko sejak hari pertama. Keberanian itu yang membuat tim Honda Tim Asia makin percaya, dan publik makin menaruh ekspektasi tinggi. Setelah Portimao, Veda langsung mengalihkan fokus ke tes pramusim kedua di Jerez, Spanyol. Ini adalah trek yang sangat teknikal, penuh tikungan sempit, cocok untuk menguji kemampuan manuver dan ketepatan pengereman. Kalau Portimao adalah panggung pembuka, maka Jerez adalah ujian lanjutan. Dan jika tren progresnya seperti di Portugal, Veda berpotensi jadi rookie yang bukan cuma mengejutkan, tapi mendominasi.
Satu hal yang pasti, semua mata sekarang tertuju ke helm belalang itu. Veda, helm, dan masa depan balap Indonesia. Ketika Veda Ega Pratama memamerkan helm anyarnya ke publik, ia sedang melakukan lebih dari sekedar unboxing. Ia sedang mengirim pesan ke dunia. Indonesia hadir dan siap bersaing. Desain helm dari Dave Designs hanyalah simbol dari semua kerja keras, semua proses panjang, semua bukti bahwa talenta Indonesia bisa menembus batas. Dari Gunung Kidul ke Portimao, dari AHRT ke Red Bull, dari mimpi bocah ke mimpi bangsa. Kini, dengan helm belalang sebagai identitas visual dan dukungan penuh dari sponsor kelas dunia, Veda resmi masuk ke barisan pembalap muda yang paling layak diperhatikan musim ini. Dia punya kecepatan, karakter, dan konsistensi. Tapi yang lebih penting, dia punya keberanian untuk tampil beda. Dan Moto3 2026 akan jadi saksi. Apakah belalang ini akan melompat lebih tinggi dari semua ekspektasi atau bahkan melampaui mereka yang sudah lebih dulu di atas? Satu hal pasti, era baru balap Indonesia sedang dimulai, dan Veda ada di garis terdepan.